Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk melihat dan juga menonton video ini, di mana saya, Febri Aminur Rahman, merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan menjelaskan terkait dengan artikel yang telah saya tulis dalam bentuk PowerPoint dengan judul penggunaan ICT dalam meningkatkan motivasi belajar PAI bagi generasi Z. Dan akan saya bahas secara lengkap dan juga tuntas pada slide yang berikutnya. Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita dengar dengan istilah ICT dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di kalangan Gen Z. Generasi ini dikenal sangat akrab dengan teknologi digital sehingga pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan ICT menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan juga semangat belajar mereka. Dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini menyajikan analisis teoritis dan juga temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwasannya penggunaan ICT secara signifikan mampu meningkatkan motivasi belajar khususnya di dalam konteks pendidikan agama Islam. Untuk slide yang selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan latar belakang masalah di mana problem ini pada penulisan artikel saya itu dimulai daripada rendahnya motivasi belajar PAI pada generasi Z. Kenapa dikatakan rendah? Karena Gen Z pada saat ini mempunyai karakteristik kurang lebih seperti ini. Yang pertama, yaitu visual dan juga digital, di mana generasi Z ini sudah hidup ataupun lingkungan sekitarnya itu sudah menyesuaikan dengan teknologi yang ada, yaitu adanya teknologi visual dan juga digital. Yang kedua, generasi Z ini suka interaktif, di mana lebih banyak berkomunikasi, lebih interaktif terhadap lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian, Gen Z ini hidup dengan lingkungan yang dimana akses informasi itu cepat untuk didapatkan. Nah, sedangkan metode PAI yang diajarkan di sekolah-sekolah itu biasanya masih menerapkan metode PAI yang konvensional. Seperti apakah konvensional itu? Konvensional itu biasanya dimulai dengan hanya ceramah satu arah. Jadi di sini seorang guru hanya menjelaskan saja kepada siswa dan siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, metode yang digunakan itu biasanya menggunakan hafalan teks. Nah, jadi biasanya ada ayat-ayat Al-Quran, ataupun fikih, siasah, ataupun lain sebagainya. Itu biasanya hanya murid-murid diperkenankan ataupun disuruh oleh guru untuk menghafal. Oh, ini silakan dihafal, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya metode PAI yang bisa digunakan, namun tidak bisa diterapkan secara menyeluruh. Karena akan menurunkan motivasi belajar PAI bagi generasi Z ini, karena di mana generasi Z ini terbiasa dengan visual dan juga digital. Jadi jika disandingkan dengan ceramah satu arah ataupun hafalan teks, maka itu menjadi kurang tepat, sehingga eh, rendahnya motivasi belajar PAI pada Gen Z ini juga salah satunya dipengaruhi oleh metode konvensional yang ada. Yang ketiga, itu adanya minimnya partisipasi siswa. Nah, di sini siswa juga karena metode PE-nya konvensional, maka di sini siswa ini menjadi minim untuk berpartisipasi di dalam kelas, begitu. Yang selanjutnya, latar belakang masalahnya yaitu minimnya integrasi ICT. Nah, karena metode PAI yang digunakan untuk saat ini adalah metode konvensional, maka biasanya guru itu belum melek digital. Yang kedua adalah kurangnya pelatihan TIK, dan yang ketiga adalah biasanya karena infrastruktur kurang. Nah, visual dan digital ini biasanya didukung dengan infrastruktur yang ada. Contohnya ya menggunakan LCD ataupun lain sebagainya. Sehingga ketiga hal ini menjadi pokok permasalahan yang harus kita selesaikan agar motivasi belajar PAI bagi Gen Z ini bisa ditingkatkan. Oke, baik, kita menuju slide yang selanjutnya. Nah,
Di sini karena metode PAI yang digunakan itu masih konvensional, maka PAI dianggap membosankan dan juga tidak relevan dengan zaman. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya karena metode konvensional yang digunakan tadi. Makanya kita perlu mencari solusi di mana kita harus mengintegrasikan ICT di dalam pembelajaran PAI, yaitu menerapkan eh, ICT tadi di dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan ke depan sebagai seorang guru. Kemudian ketika kita mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran PAI, maka dampak apa yang akan ditimbulkan? Yang pertama, tentunya yang pasti kita akan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena apa? Karena metode yang digunakan tentunya berbeda. Jadi motivasi belajar itu sudah pasti bisa untuk ditingkatkan. Untuk dapat mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran PAI, bagaimanakah caranya? Tentunya kita akan menggunakan media. Media yang digunakan ini kurang lebih adalah seperti media dakwah, video dakwah seperti ini, ataupun game edukatif, ataupun menggunakan aplikasi. Sehingga model pembelajaran yang kita gunakan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam itu sudah bukan metode konvensional. Tapi tentu saja metode-metode yang digunakan adalah metode-metode yang berbasis dengan teknologi. Baik, selanjutnya itu terkait dengan metode penelitian yang saya gunakan. Di mana metode yang digunakan untuk penulisan artikel ini yaitu dengan menggunakan metode literatur review ataupun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data dari literatur dengan menggunakan database yaitu seperti Google Scholar ataupun aplikasi Publish or Vanish. Nah, ini salah satu contoh kecil kita menggunakan ICT di dalam pembelajaran PAI. Nah, begitu kurang lebih. Jadi sudah menggunakan teknologi yang ada. Pencarian artikel dengan menggunakan kata kunci peran ICT dalam meningkatkan motivasi belajar PAI serta data yang sudah diperoleh disajikan dengan menggunakan diagram prisma. Nah, diagram prisma ini saya tampilkan untuk menyeleksi artikel-artikel yang sifatnya masih umum, kemudian saya klasifikasikan dan saya khususkan. Nah, kurang lebih seperti inilah bentuk daripada diagram prisma. Nah, di sini saya menggunakan kata kunci untuk penggunaan ICT dalam meningkatkan motivasi belajar PAI, di mana pada fase awal di sini saya mengidentifikasi jurnal-jurnal yang telah saya pilih itu dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Ini saya dapatkan kurang lebih sekitar 150 jurnal. Nah, dari 150 jurnal ini kemudian saya saring menjadi 100. Kenapa saya saring? Karena beberapa jurnal yang tersaring itu terdeteksi ganda ataupun judulnya hampir sama kurang lebih sejumlah 25 dan kemudian yang dihapus dengan alasan lain ini seperti tidak relevan ataupun judul tidak menggambarkan ICT untuk meningkatkan motivasi belajar PAI dan lain sebagainya. Ini kurang lebih saya dapatkan 25 jurnal. Nah, sehingga dari 150 jurnal dikurangi 50 jurnal, ini kurang lebih hanya menjadi 100 jurnal saja. Nah, dan dari 100 jurnal ini saya seleksi kembali kurang lebih menjadi sekitar 70. Nah, 70 jurnal ini yang saya seleksi ini masuk ke dalam penyaringan. Nah, di sini kita sudah mulai saring secara menyeluruh, di mana dari 70 jurnal yang sudah saya saring secara menyeluruh ini, yang tidak termasuk ke dalam jurnal, ini kurang lebih ada 20. Bagaimana? Kenapa kok bisa tidak masuk ke dalam jurnal? Ya karena memang artikel itu tidak relevan. Atau setelah dari 70 ini saya cek kembali ternyata 20 artikel ini tidak relevan. Sehingga setelah disaring dan ditelaah kembali ini kurang lebih menjadi hanya 50 jurnal saja. Dari 50 jurnal ini saya verifikasi ulang, saya baca kembali, saya lihat abstrak dan isi lain sebagainya. Kemudian yang tidak terverifikasi ini kurang lebih menjadi 20 jurnal saja sehingga dapatkanlah 30 jurnal. Nah, jurnal yang dapat digunakan ini 30 dengan dari 30 ini juga masih saya seleksi dan saya saring kembali dan juga didapatkan 10 jurnal yang tidak lengkap di mana hanya judulnya saja ataupun tidak ada isinya dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya yang termasuk jurnal yang saya review itu kurang lebih ada 20 artikel jurnal yang menjadi landasan saya menulis artikel dengan judul penggunaan ICT dalam meningkatkan motivasi belajar PAI.
Hasil dan juga pembahasan. Di sini diperoleh hasil dan juga pembahasan kurang lebih ada 5. Yang pertama, ini terkait dengan perubahan pola belajar generasi Z dalam konteks pembelajaran PAI. Nah, situasi ini menuntut adanya transformasi pedagogi dalam pengajaran PAI yang mampu menyelaraskan antara substansi nilai-nilai keislaman dengan pendekatan digital yang akrab dengan dunia siswa. Kemudian temuan yang kedua, itu terkait dengan motivasi belajar dalam PAI. Motivasi belajar dalam PAI ini dikatakan di sini bahwasanya integrasi ICT dalam pembelajaran PAI tidak hanya meningkatkan minat belajar siswa, tapi juga memperluas ruang belajar, memperdalam pemahaman, serta memperkuat hubungan antara ilmu agama dengan realitas kontemporer yang ada. Kemudian temuan yang ketiga, ini adalah ICT merupakan media yang menarik. Nah, kenapa menarik? Karena pembelajaran PAI tidak hanya menjadi lebih hidup karena itu, tapi juga mampu menumbuhkan kesadaran spiritual siswa dalam lingkungan digital. Nah, kemudian yang keempat, temuannya adalah peran guru PAI. Nah, di sini guru PAI tidak hanya sebagai guru spiritual siswa saja, namun juga sebagai fasilitator dan juga pembimbing mereka agar dalam menggunakan teknologi itu menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab lagi. Kemudian temuan yang kelima ini adalah terkait dengan tantangan implementasi ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Implementasi ICT dalam pembelajaran PAI ini memerlukan strategi sistemik dan juga kolaboratif, melibatkan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, kenapa perlu melibatkan banyak pihak? Kenapa tidak guru saja? Nah, begini teman-teman semuanya. Untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis ICT, yang pertama kita pasti memerlukan infrastruktur. Nah, di mana infrastruktur ini harus disediakan oleh pemerintah. Kemudian, sekolah. Kenapa sekolah juga berperan penting? Karena sekolah juga harus menyiapkan tempat ataupun sistem ataupun bisa dikatakan wadah bagi guru untuk melaksanakan pelatihan, sehingga sekolah juga mempunyai peran yang sangat penting. Nah, ini yang jadi poin pokok di sini paling penting adalah guru. Nah, kenapa guru? Karena guru adalah menjadi SDM ataupun menjadi garda terdepan bagi siswa untuk bisa mengintegrasikan antara pembelajaran dengan teknologi, dan guru ini sebagai fasilitator ataupun sebagai pembimbing. Nah, di sini orang tua. Selanjutnya adalah orang tua, karena orang tua juga berperan penting. Ketika di rumah tidak diarahkan untuk menggunakan teknologi secara bijak oleh orang tua, maka apa yang sudah disediakan oleh pemerintah, apa yang sudah disediakan oleh sekolah, dan apa yang sudah diajarkan oleh guru, maka itu tidak akan berguna tanpa adanya pendampingan orang tua. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini biasanya berperan penting dalam sosial dan juga dalam pelaksanaan ataupun fungsi pengawasan daripada penggunaan ICT terhadap pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Dapat kita simpulkan bahwasanya penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi ataupun ICT di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya pada generasi Z yang sangat akrab dengan dunia digital. Di sini ICT mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan juga kontekstual sesuai dengan gaya belajar generasi pada masa sekarang ini. Integrasi ICT tidak hanya memberikan kemudahan akses, tapi juga dapat memberikan fleksibilitas di dalam pembelajaran. Juga menumbuhkan partisipasi aktif siswa, memperkuat pemahaman konsep keislaman secara visual, tidak hanya secara tekstual saja, serta menjembatani nilai-nilai agama dengan kehidupan digital sehari-hari. Dengan memanfaatkan media sosial, aplikasi islami seperti Quran, digital, dan lain sebagainya, konten dakwah visual, dan menjadi lebih relevan dan bermakna di mata siswa. Nah, beginilah kurang lebih kesimpulan yang dapat didapatkan daripada penggunaan ICT di dalam pembelajaran pendidikan Islam pada uh, artikel ataupun jurnal yang telah saya review, kurang lebih dari 20 artikel jurnal yang telah saya review, didapatkan kurang lebih kesimpulan seperti ini. Maka bagi teman-teman semuanya ataupun bagi Bapak Ibu guru, penting kita dalam menggunakan ICT untuk bisa kita integrasikan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam agar apa? Agar menarik minat dan juga motivasi siswa dalam pembelajaran
pendidikan agama Islam. Kita berikan gambaran kepada siswa bahwasanya pembelajaran pendidikan agama Islam itu bukan pembelajaran yang membosankan, namun pembelajaran yang aktif dan juga menyenangkan, apalagi dikaitkan dengan ICT. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sumarsono STMKOM atas bimbingan dan juga arahan serta kontribusi keilmuannya selama proses perkuliahan dan penyusunan karya ilmiah ini. Dengan kepakaran dan komitmen beliau dalam bidang pendidikan agama Islam, penulis memperoleh banyak wawasan dan inspirasi yang sangat berharga, khususnya dalam mengkaji peran teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik Gen Z. Semoga segala ilmu dan juga dedikasi yang diberikan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-temanku yang selalu saya banggakan, yang selalu memberikan motivasi dan juga arahan serta dukungan agar tugas-tugas yang kita laksanakan bisa dapat terselesaikan. Kemudian beberapa referensi yang di sini saya gunakan untuk melakukan penulisan artikel ini. Berarti ada Aini N. Juanda dan juga kawan-kawan, Al-Hamidi dan kawan-kawan, Asnawati dan kawan-kawan, Aziza dan kawan-kawan, Fauzi dan kawan-kawan. Kemudian ada Irmayanti. Di sini rata-rata referensi yang saya gunakan adalah terkait dengan motivasi belajar PI Gen Z ataupun peran guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Jadi sesuai dengan judul yang saya tulis dan juga sesuai dengan tema yang saya angkat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan dan juga menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan gambaran bagi teman-teman atau Bapak Ibu guru sekalian yang telah menonton video ini. Bagaimanakah penerapan dan juga penggunaan ICT dapat memotivasi dan juga menambah minat belajar siswa khususnya di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.